Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, semangat selalu. Dan kali ini ketemu lagi di kelas metodologi kualitatif. Karena saya tidak bisa live menggunakan Zoom untuk melanjutkan materi, saya akan jelaskan pertemuan kali ini menggunakan recording. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang seharusnya kalian capai, yaitu tentang identifikasi masalah. Nah, bagaimana sih caranya menentukan problem identifications? Nah, seperti yang sudah kalian lihat di depan layar, yang tertampil di depan layar berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh skripsi yang mungkin teman-teman sudah jadikan patokan ya. Waktu membuat draft bab 1, saya sudah scanning dan beberapa sudah berhasil untuk membuat draft bab 1. Baru nanti saya akan informasikan hasilnya setelah Anda membuat draft ini agak sedikit lengkap begitu. Sebelum pada akhirnya nanti pada meeting ke-8 atau mid semester kita akan membahas secara utuh bab pertama dan bab 2 serta bab 3 begitu ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang seharusnya kalian dapatkan, yaitu terkait dengan identifikasi masalah. Baik, kita akan coba melihat contoh dengan menggunakan skripsi kakak tingkat ya, dengan judul Studi tentang Strategi Kehumasan dalam mempromosikan dan menciptakan sebuah citra di SMK di Kulon Progo. Nah, untuk skripsi ini memang kualitatif dan pendekatannya adalah deskriptif gitu. Kita lihat di sini ada identifikasi masalah, ada 4 identifikasi masalah. Nah, tugas kalian berikutnya adalah membuat identifikasi masalah dari pendahuluan atau latar belakang yang sudah ada. Setelah itu Anda juga melanjutkan bagian batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Untuk identifikasi masalah, jumlahnya tidak harus 4 ya. Sangat tergantung dengan ciri-ciri atau masalah yang kalian lihat di lapangan dan juga ciri-ciri yang sudah kalian temukan dari teori atau realita di state of the art analisis yang sudah Anda temukan dari hunting journal. Nah, kalau di sini yang nomor 1 untuk identifikasi masalah di skripsi ini adalah banyaknya lembaga pendidikan yang bersaing di Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini mungkin bisa disimpulkan begini karena di bagian pendahuluan atau introduction latar belakang masalah diceritakan bahwa SMK ini tidak terlalu populer, jumlahnya juga sedikit siswanya dari tahun ke tahun, dan lebih banyak SMK negeri yang lebih populer begitu karena dia menyoroti objeknya adalah swasta. Otomatis sebuah masalah citranya jadi kurang oke karena harus bersaing dengan lembaga pendidikan SMK yang lain gitu. Nah, di sini lembaga pendidikan yang dimaksud seharusnya SMK ya. Lalu yang kedua, kurangnya minat bersekolah. Nah, yang poin kedua ini pun juga harus ditunjukkan dengan narasi bukti di latar belakang. Kalau di poin kedua diceritakan tentang kurangnya minat masyarakat untuk memilih SMK, ya otomatis ada bukti bahwa SMK yang akan disorotin ini yang dijadikan objek harus menunjukkan jumlah siswa dari tahun ke tahun. Nah, seperti ini. Ya. Persentasenya semakin berkurang. Mencapai kekurangan 73-77% sampai tahun 2017, ya 5 tahun terakhir. Nah, kalau data ini sudah muncul,
Artinya dia bisa melakukan justifikasi di poin kedua. Masalah yang dia lihat itu adalah kekurangan minat, jadi jumlah siswa selalu menurun. Jadi poin 2 bisa ditulis sebagai identifikasi masalah. Lalu yang nomor 3 adalah citra SMK dipandang kurang baik. Nah, ini bisa melakukan sebuah narasi bukti di latar belakang dengan menjelaskan hasil prasurvei atau interview dari guru yang bersangkutan. Ya, yang bagian kehumasan misalnya. Karena kegiatan internalnya sangat kurang untuk kegiatan kehumasan, strateginya juga kurang matang, tidak ada informasi untuk SMK tersebut mendapatkan siswa. Ini bisa menjadi sebuah narasi bukti bahwa citra positifnya kurang didengar oleh masyarakat. Lalu, yang poin keempat adalah pelaksanaan strategi promosi humas untuk melaksanakan citra positif juga belum optimal. Jadi harus ada cerita, sebuah bukti atau narasi di sini ya, mungkin di alinea ini, bahwa kegiatan kehumasan yang di bagian eksternal itu masih belum terlihat gitu ya. Komunikasi juga belum disampaikan dengan baik sehingga berdampak pada jumlahnya siswa yang sekolah di situ dari tahun ke tahun masih kurang dari target kuota yang seharusnya. Nah, kalau sudah seperti itu kita bisa masukkan ke poin 4. Ya. Jadi setiap poin yang ada di identifikasi masalah harus dijelaskan dalam bentuk sebuah narasi di latar belakang masalah. Oke, lalu bagaimana menyusun narasi tersebut? Sedangkan yang saya sudah contohkan melalui skripsi ini adalah contoh-contoh yang sifatnya primer. Bukti primer. Nah, bukti primer di objek langsung, seperti prasurvei, atau data tabel kekurangan siswa. Nah, itu yang akan kalian harus lakukan di skripsi nanti. Lalu Bu, untuk yang belum ada kegiatan untuk turun lapangan dan prasurvei, yang bisa Anda lakukan adalah normatif atau generalisir atau secara general. Caranya adalah Anda melihat kolom realita di state of the art yang sudah Anda masukkan di latar belakang. Dan itu harus ada kaitannya dengan fokus penelitian atau variabel yang Anda pilih. Kalau misalnya jurnal yang sudah Anda temukan adalah tentang citra sekolah atau tentang strategi humas di sekolah. Nah, lalu Anda sudah lakukan analisis state of the art dan kolom bagian idealisme dan realita sudah terisi, itu Anda bisa ambil yang bagian kolom realitanya. Di mana Anda harus menempatkan bukti-bukti yang ada di jurnal-jurnal tersebut yang terkait dengan realita yang ada yang saat ini benar-benar terjadi yang terkait dengan strategi kehumasan yang sudah diceritakan di jurnal tersebut. Juga realita yang benar-benar terjadi yang memang belum sesuai harapan yang diceritakan di jurnal tersebut terkait citra sekolah itu seperti apa sekolah SMK. Ya, jadi kita cari bukti-bukti lapangan yang memang belum terjadi atau masih terjadi ketimpangan, terjadi kesenjangan secara umum saja, gitu ya. Jadi tidak perlu menyebutkan nama perusahaannya terlebih dahulu. Kita generalisir saja dulu. Karena ini masih berupa konsep dan draft dan Anda juga belum melakukan survei yang sesungguhnya di lapangan sebagai prasurvei. Jadi itu yang bisa dilakukan ya. Jadi untuk identifikasi masalah adalah Anda menempatkan poin-poin dari realita yang Anda temukan dari hunting journal. Ya, kolom yang ada di state of the art bagian realita. Karena dia bentuknya narasi panjang, Anda harus bikin dalam bentuk poin dan intinya saja. Oke, lalu lanjut ke bagian batasan masalah. Nah, untuk batasan masalah, bentuk kalimatnya apakah harus seperti ini, Bu? Sebenarnya sangat bebas, tapi intinya adalah untuk penelitian ini permasalahan dibatasi oleh
bagaimana pelaksanaan strategi humas. Nah, untuk gaya di jurusan kita, batasan masalah itu adalah memilih salah satu poin yang ada di bagian identifikasi masalah, teman-teman. Nah, jadi untuk contoh yang saya bawakan ini, batasan masalahnya adalah poin keempat. Karena judulnya adalah strategi humas dalam mempromosikan dan membentuk sebuah citra di SMK. Artinya dari 4 identifikasi masalah yang sudah dia jabarkan ya di penelitian ini, yang bisa masuk adalah nomor 4 gitu. Sehingga penelitian ini berfokus pada strategi kehumasan untuk mempromosikan citra SMK. Begitu. Milih salah satu dari identifikasi masalah yang ada di atas. Dari semua poin yang sudah dijabarkan, pilih hanya salah satu. Lalu untuk rumusan masalah berikutnya adalah berupa pertanyaan penelitian yang akan terjawab melalui metode penelitian kualitatif. Dan akan dibahas di bab 4 dan akan disimpulkan di bab 5. So, rumusan masalah berupa pertanyaan penelitian. Rata-rata kalau kualitatif, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana dan mengapa, lalu apa saja faktornya yang mempengaruhi. Nah, seperti itu ya. Pertanyaannya adalah why, how, and what kinds. Nah, yang sudah dicontohkan di sini pertanyaannya adalah apa saja yang sudah dilakukan sebuah strategi kehumasan di sekolah tersebut untuk mempromosikan citra. Tentu saja nanti kan harus mendapatkan berbagai banyak data ya, mengumpulkan banyak data melalui observasi, dokumentasi, dan juga interview. Lalu yang kedua, media apa saja? Dan apa saja hambatan? Nah, dari pertanyaan penelitian yang jumlahnya ada 4 ini, kita bisa singkat menjadi 2 pertanyaan penelitian, teman-teman. Dari contoh ini, 1 dan 3, ini bisa jadi 1 pertanyaan, yaitu bagaimana proses kegiatan strategi kehumasan di SMK tersebut untuk mempromosikan sebuah citra dari SMK tersebut. Selesai. Itu pertanyaan untuk pertanyaan penelitian yang pertama ya, kalau ingin menjadikan 1-3 pertanyaan ini. Jadi dengan pertanyaan bagaimana kegiatan strategi kehumasan dilakukan di SMK tersebut, ya nanti jawabannya adalah apa aja strategi yang dilakukan, menggunakan media apa aja, gitu ya. Lalu apakah ada tantangan, challenge-nya apa aja, gitu ya. Itu kita ulik kembali, kita soroti, kita analisis sebuah kegiatan kehumasan. Itu pertanyaannya menggunakan why, how, dan apa saja. Kalau saya saran lebih baik 2 poin pertanyaan, tetapi bentuk pertanyaannya sangat deep karena kita harus mengulas, mengulik lebih dalam dengan cara interview, observe, dan juga dokumentasi. Lalu yang keempat, untuk pertanyaan berikutnya atau yang ada di poin 4 ini, yaitu pertanyaan nomor 2 misalnya, kita akan hanya bikin 2 pertanyaan penelitian saja, yaitu tentang bagaimana mengatasi hambatan yang terjadi untuk kegiatan kehumasan selama ini ketika mempromosikan citra. Nah, kalau yang pertanyaan pertama tentang bagaimana kegiatan kehumasannya, lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana untuk mengatasi langkah-langkah strateginya kehumasan yang memang saat ini belum optimal gitu. Karena yang pertama kan sudah diceritakan ya. Pasti pertanyaan pertama itu nanti isi penjelasannya adalah kegiatan kehumasan yang apa adanya yang kita lihat. Lalu pasti kita melihat sebuah kesenjangan ya dari jawaban pertanyaan itu. Lalu yang kedua pasti kita akan menemukan bagaimana solusinya gitu, tindak lanjut untuk mengoptimalkan kegiatan strategi kehumasan. Gitu. Jadi hanya 2 pertanyaan. Satu adalah mengetahui bagaimana kegiatan kehumasan, dan yang kedua untuk mengulik lebih dalam bagaimana
tindak lanjut dan solusi mengatasi strategi atau hambatan berstrategi. Gitu. Lalu untuk yang berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini hanya menuliskan jawaban dari pertanyaan penelitian. Misalnya pertanyaan penelitian tadi ada 2. Ya, kita buat singkat ya. Pertanyaan penelitiannya ada 2. Pertama adalah bagaimana proses kegiatan strategi humas, dan yang kedua bagaimana tindak lanjut dan solusi untuk menghadapi strategi kehumasan yang belum optimal. Lalu ya tentu saja kita langsung bikin sebuah kalimat seperti ini ya, normatif sekali, yaitu untuk tujuan penelitian pertama adalah menjawab pertanyaan penelitian pertama untuk mengetahui bagaimana kegiatan kehumasan, apa saja peran dan strategi kehumasan, media yang digunakan, sampai mengetahui apakah ada halangan gitu. Lalu tujuan penelitian kedua juga adalah menjawab pertanyaan penelitian kedua, karena pertanyaan penelitian yang kedua adalah bagaimana mengatasi atau tindak lanjut langkah-langkah untuk menghadapi strategi kegiatan kehumasan yang belum optimal. Ya tentu saja di sini kita tuliskan tujuan penelitiannya adalah mengetahui langkah dan tindak lanjut sebuah strategi kehumasan untuk bisa menangani kegiatan yang belum terlaksana secara optimal ini. Begitu. Lalu yang berikutnya adalah manfaat penelitian. Ini sangat template, jadi untuk sementara kalian bisa copy paste dulu. Ada manfaat teoritis, ada manfaat dan praktis. Nah, silakan menggunakan template ini dulu saja, tidak perlu dirubah. Tetapi yang perlu dirubah adalah bagian poin-poin seperti ini ya. Karena di sini manfaat teoritisnya yang pertama A, B, dan C. Dan yang C adalah mendapatkan wawasan terkait dengan fokus penelitian yang sedang diteliti. Ini perlu diganti dengan fokus penelitian Anda. Dan ini juga ya mungkin perlu diganti untuk manfaat praktis bagi SMK, karena objek tersebut perlu sebuah solusi, ya otomatis ini juga harus Anda ganti. Ya, tetapi template-nya seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk universitas juga, ini juga ada yang perlu diganti, yaitu fokus di poin kedua. Oke, nah itu dia bagaimana cara menyusun bab 1 skripsi. Nah sekarang kalian lanjutkan kembali untuk menuliskan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga manfaat penelitian. Oke. Lalu untuk kajian pustaka, saya juga sarankan Anda kalau bisa membuat draftnya sekaligus ya. Langsung dibuat di halaman berikutnya, tidak perlu berbeda file. Jadi lanjut saja untuk halaman berikutnya setelah Anda menyelesaikan bagian dari manfaat praktis atau manfaat penelitian. Nah, sudah saya berikan contoh skripsi ini tentang strategi humas, jadi Anda tinggal mempelajari dan Anda merubah lokusnya menjadi fokus penelitian Anda. Nah, untuk membuat bab 2, tentu saja ini adalah kajian teori ya. Cara menyusunnya yang bagian pertama, teori yang harus Anda susun adalah dari belakang dulu ya, dari sesuatu yang umum menjadi khusus. Karena ini adalah objeknya SMK, otomatis dia memberikan teori tentang apa itu SMK. Tetapi saya tidak menganjurkan Anda membuat teori tentang SMK kalau memang bukan di SMK ya. Tetapi kalau memang Anda objeknya SMK, mungkin Anda juga harus membuat kajian teori sedikit saja, seperti ada 2 subbab di sini, pengertian SMK dan juga tujuan dari SMK, supaya kita tahu tujuannya atau visi misi SMK itu apa, begitu ya. Dan itu bisa ditarik sebagai penjelasan atau bagaimana melakukan pembahasan nanti di bab 4. Dan ingat untuk teori atau landasan teori atau literatur review yang Anda masukkan di kajian pustaka ini, tahunnya jangan terlalu lama. Tahunnya maksimal adalah 5-7 tahun terakhir ya. 5 dan 7 tahun terakhir. Tentu saja kalau 88 seperti ini sudah tidak bisa digunakan.
Waktu itu saya juga melakukan pembimbingan skripsi, saya suruh ganti semua untuk tahun-tahun yang sudah 10 tahun lebih. Ya, kalau bisa 5 dan 7 tahun. Nah, teori yang dimasukkan adalah teori yang sudah Anda temukan di jurnal yang sudah ada hunting. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi Anda harus punya khusus sendiri mungkin file di Microsoft Word tentang teori dari variabel yang sudah Anda temukan. Supaya ketika nanti menyusun skripsi, Anda tinggal memasukkannya. Nah, lalu di bagian berikutnya, teori yang harus disiapkan adalah, kalau menurut contoh ini adalah teori tentang kehumasan ya. Kalau tadi SMK, lalu kehumasan. Lalu turun lagi tentang citra. Jadi bentuknya dari belakang dulu, dari sesuatu yang umum, SMK dulu. Kalau misalnya kalian di perusahaan swasta atau Anda di perusahaan BUMN, ya Anda bercerita tentang BUMN-nya dulu, bercerita tentang perusahaan itu dulu. Ya, teori tentang perusahaan itu dulu, pengertiannya, tujuannya, visi misi perusahaan itu. Lalu nanti balik ke depan, fokus yang pertama. Karena fokus pertama tentang penelitian ini kan strategi humas, ya otomatis apa itu humas gitu ya. Lalu berikutnya nanti dia akan bercerita tentang teori apa itu citra, definisinya, lalu bagaimana citra yang baik, citra yang buruk, ciri-cirinya gitu ya. Lalu bagaimana menciptakannya, citra yang baik dan buruk, apa saja unsur citra. Nah, itu yang perlu dimasukkan dalam sebuah kajian teori, gitu ya. Karena itu yang akan kita gunakan untuk membahas dan melakukan sebuah triangulasi nanti di lapangan ya, untuk sebagai instrumen pertanyaan. Nah, karena ini humas, tentu saja yang pertama fokusnya setelah di atas dia menceritakan tentang objek atau SMK-nya. Nah, di sini dia cerita tentang humasnya ya, pengertiannya, lalu perannya apa saja di situ, peran humasnya gitu ya. Lalu tujuannya apa dan strateginya yang seperti apa yang selama ini harus dilakukan begitu. Dan prinsipnya seperti apa humas ini. Jadi teori-teori yang terkait dengan fokus penelitian kehumasan dimasukkan. Bentuknya harus bagaimana kehumasan itu. Jadi pastikan subbab terkait dengan fokus penelitian itu adalah poin-poin yang memang untuk dasar kita berargumen melakukan verifikasi pembahasan. Ya. Lalu media apa saja, karena tadi pertanyaannya adalah bagaimana kegiatan strateginya, ya tentu saja kita harus bawa teori dengan terkait itu semua yang bisa menjawab dan mengkonfirmasi nanti waktu interview. Jadi medianya apa saja untuk kegiatan kehumasan gitu ya, perlu sekali. Nah, untuk definisi komunikasi saya rasa ini tidak perlu teman-teman. Jadi ini dia melakukan revisi ya, jadi tidak perlu promosi juga. Oke, lalu nanti yang terakhir dia baru membahas tentang citra ya. Apa itu citra? Jenis citranya apa saja? Ya, macam-macamnya apa? Oke. Saya minta kalian juga membuat draft untuk bab 2, tapi mungkin tidak terlalu detail, tidak apa-apa. Sementara semampunya dulu gitu ya. Nah, baru nanti setelah kajian teori selesai, di sini ada bagian yang disebut dengan penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan untuk standar jurusan kita adalah skripsi ya di sini. Tetapi bisa juga tidak harus skripsi, teman-teman. Bisa aja penelitian lain ya. Nah, disinilah letak di mana kalian harus membuat sebuah narasi dari hunting journal yang sudah kalian lakukan dan sudah kalian analisis melalui state of the art tabel di Excel. Pilih saja 3 atau 5. Tetapi kalau di jurusan kita ada 5 ya, ada 5 penelitian yang relevan. Nah, seperti ini. Kenapa? Ini menjadikan pendukung. Biasa seperti ini memang ya. Jadi Anda pilih 5 penelitian yang sudah ada di state of the art dan Anda buat seperti ini. Nah, ini bisa diikuti gayanya. Jadi di sini yang kalian masukkan adalah judul penelitiannya, namanya penelitinya, lalu hasil penelitian Anda bisa masukkan yang bagian conclusions atau findings di kolom state of the art ya. Karena kalian sudah
menganalisa jurnal tersebut kan tujuan penelitiannya apa, lalu hasilnya bagaimana. Nah, Anda tinggal masukkan saja ke sini dalam bentuk sebuah narasi. Singkat ya, singkat dan padat. Jumlahnya 5, teman-teman. Oke, nah sampai situ dulu untuk kerangka berpikir dan juga untuk bagian penelitiannya serta pertanyaan penelitiannya bisa dilanjutkan nanti ya. Jadi yang perlu Anda kerjakan untuk minggu ini sehingga minggu depan adalah melanjutkan bab 1 dan bab 2. Begitu, memasukkan teori. Untuk minggu berikutnya nanti kita akan koordinasi kembali. Terima kasih sudah mampir dan juga mendengarkan penjelasan. Semudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan terima kasih.